2, 3. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan program data analitik tugas pertemuan 3. Untuk anggota kelompoknya ada saya, Rizky Wimo Hendrawan, Muhammad Erpan Huda Setiawan, Raihan Muhammad Arsil, dan Briansyah Janati Mutakin. Untuk tema yang diberikan pada kelompok kami yaitu mengidentifikasi pemanfaatan dan pembuatan objek pada SAS dan memanipulasi objek pada SAS. Beberapa modul SAS. Kemampuan SAS. Selain untuk analisis statistika, SAS juga memiliki kemampuan untuk hal-hal terkait seperti misalnya penyimpanan, modifikasi, dan penanganan file pada pembuatan grafis data, serta sistem informasi. Di dalam pengerjaannya, SAS berbasiskan pada perintah-perintah yang dijalankan melalui suatu program. Karena itu penggunaan SAS perlu mengetahui aturan-aturan program SAS agar dapat memanfaatkan kemampuan SAS secara optimal. Selain program, komponen lain yang terlibat adalah file data yang akan dikenai berbagai prosedur pada program, file output hasil dari berbagai program SAS, serta file log yang memberi informasi mengenai proses sewaktu menjalankan program SAS. Secara umum, sistem SAS bekerja dengan menjalankan program pada file data yang kemudian hasil program tersebut akan menghasilkan output serta informasi dari proses pengerjaan program yang tertuang di log. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, baik, saya akan melanjutkan. Di sini komposisi program SAS secara umum terbagi menjadi 2 unsur, yaitu yang pertama tahapan data dan yang kedua yaitu tahapan prosedur. Tahapan data berisikan tahapan penyiapan atau pembuatan data yang bisa berupa 1. Pembacaan data yang dimasukkan langsung di dalam program atau berasal dari sumber di luar SAS. Kedua, melakukan modifikasi data yang ada untuk kemudian dibuat kubus data baru. Sementara itu, tahapan prosedur berkenan dengan penggunaan satu atau lebih prosedur-prosedur di SAS. Sebagai informasi, suatu prosedur merupakan satu ramuan program untuk pengerjaan tertentu, seperti misalkan pengerjaan analisis regresi yang tertuang di prosedur PROG-regular. Lanjut. Urutan proses pengerjaan program di SAS biasanya dimulai dengan tahapan data, baik untuk memanggil data dari luar atau memasukkan data langsung di dalam program, yang kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan terkait data tersebut melalui tahapan prosedur. Setelah itu, tahapan berikutnya bisa jadi melibatkan kembali tahapan prosedur yang dilanjutkan dengan tahapan dan sebagainya. Berikut adalah contoh urutan prosesnya. Lanjut. Sebagaimana dengan suatu bahasa, program SAS juga memiliki aturan-aturan main sendiri. Beberapa aturan terkait program SAS adalah bahwa program SAS tersusun dari pernyataan SAS yang setiap pernyataan tersebut diakhiri dengan tanda titik koma. Dengan demikian, dalam satu baris program dapat terdiri dari beberapa pernyataan SAS selama masing-masing pernyataan diakhiri tanda ini. Peubah di dalam program SAS mengikuti aturan penamaan perubah pada bahasa program lain, yaitu boleh terdiri dari huruf dan angka, namun selalu harus diawali huruf serta tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti spasi. Ilustrasi program pada slide ini memberi gambaran tahapan data berupa pembuatan file data bernama file.x yang datanya terdiri dari perubahan nama, NIP, dan pangkat serta data dimasukkan langsung di dalam program. Setelah itu, program dilanjutkan dengan tahapan prosedur untuk mencetak isi, mengubah nama, dan NIP dari file data tersebut pada output. Nah, berikut adalah contoh gambarnya, penyiapan program SAS dan contoh program SAS. Lanjut. Memanipulasi objek pada SAS. Memanipulasi objek pada SAS bertanggung jawab pada anak perusahaan, divisi, atau unit lain, dan mereka dapat melakukan kecurangan pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja mereka yang buruk atau untuk mendapatkan bonus berdasarkan hasil kerja yang lebih tinggi. Dari Wells, tahun 2005.
2.2 fraud, 2.21 definisi fraud. Fraud telah didefinisikan secara berbeda-beda oleh para praktisi dan akademisi. Berikut ini disajikan definisi fraud dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Setelah slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari beberapa definisi atau pengertian fraud atau kecurangan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengertian fraud sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Menurut Binbangkum, secara umum unsur-unsur dari kecurangan adalah: 1. Harus terdapat salah pernyataan. 2. Dari suatu masa lampau atau sekarang. 3. Fakta bersifat material. 4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. 5. Dengan maksud untuk menyebutkan suatu pihak beraksi. 6. Pihak yang dirugikan harus beraksi terhadap salah satu pernyataan tersebut. 7. Yang merugikannya. Jenis-jenis fraud. Menurut Alberts dan Alberts dikutip oleh Nguyen 2008, fraud diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Embezzlement employee atau occupational fraud. Merupakan jenis fraud yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Jenis fraud ini dilakukan bawahan dengan melakukan kecurangan pada atasannya secara maupun langsung. Tidak langsung. Next. Yang kedua, manajemen fraud. Merupakan jenis fraud yang dilakukan oleh manajemen puncak kepada pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang mengandalkan 15 laporan. Jenis fraud ini dilakukan manajemen puncak dengan cara menyediakan penyajian yang keliru, biasanya pada informasi keuangan. 3. Investment scams merupakan jenis fraud yang dilakukan oleh individu atau perorangan kepada investor. Jenis fraud ini dilakukan individu dengan mengelabui atau menipu investor dengan cara menanamkan uangnya dalam investasi yang salah. 4. Vendor fraud merupakan jenis fraud yang dilakukan oleh organisasi atau perorangan yang menjual barang atau jasa kepada organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa. Jenis fraud ini dilakukan organisasi dengan memasang harga terlalu tinggi untuk barang dan jasa atau tidak hanya pengiriman barang meskipun pembayarannya telah dilakukan. 5. Customer fraud merupakan jenis fraud yang dilakukan oleh pelanggan kepada organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa. Jenis fraud ini dilakukan dengan pelanggan, cara membohongi penjual dengan memberikan kepada pelanggan yang tidak seharusnya atau menuduh penjual memberikan lebih sedikit dari yang seharusnya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dilihat bahwa fraud terdiri bermacam jenis, dari pelaku, korban, serta tindakan fraud yang dilakukan. Next. Financial statement fraud. Definisi financial statement fraud menurut American Institute Certificate Public Accountant 1998 adalah tindakan yang disengaja atau kelalaian berakibat pada salah saji material yang menyesatkan laporan keuangan. Selain itu, menurut Australian Auditing Standard, financial statement fraud merupakan suatu kelalaian maupun penyalahan yang disengaja dalam jumlah tertentu atau pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk menipu para pengguna laporan keuangan. Kedua sumber di atas mendefinisikan financial statement fraud dengan sudut pandang yang sama. Elliot dan Willingham dalam Intal dan Du 2002 mendefinisikan financial statement fraud dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, financial statement fraud merupakan suatu manajemen fraud, yaitu the deliberate fraud committed by management the injures investor and creditor through material misleading. Dengan demikian, istilah manajemen fraud, financial statement fraud sering digunakan secara bergantian. Namun secara umum, fraud adalah tindakan disengaja untuk merugikan pihak lain. Pelaporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan dapat mengakibatkan turunnya integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai pihak. Selain investor dan kreditor, auditor adalah salah satu korban financial statement fraud karena mereka mungkin menderita kerugian keuangan dan atau kehilangan reputasi. Oleh karenanya, auditor harus memahami cara-cara yang ditempuh pihak tertentu dalam melakukan praktik. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Financial statement fraud. Menurut SAS nomor 99, financial statement fraud dapat dilakukan dengan 1. Memanipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi.
atau ada dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun. 2. Kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan. 3. Melakukan cara sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, dan cara penyajian atau pengungkapan. Lalu ada tipe financial statement fraud. Menurut SAS nomor 99, terdapat 2 jenis kesengajaan penyalah sajian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dan pertimbangan auditor atas terjadinya fraud, yaitu 1. Fraudulent financial reporting didefinisikan sebagai salah saji yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau penangkapan dalam laporan keuangan yang didesain untuk merugikan pengguna laporan keuangan. 2. Misappropriation of asset. Ini adalah penyalahgunaan aset dapat dilakukan dalam beberapa cara, termasuk menggelapkan penerimaan, lalu mencuri aset berwujud dan aset tidak berwujud, atau menyebabkan organisasi membayar untuk barang dan jasa yang tidak diterima. Lalu ada Kwok. Ini dikutip oleh Nguyen tahun 2008 menyatakan bahwa penyalahgunaan aset seringkali disertai dengan pencatatan palsu dalam menyembunyikan fakta bahwa aset yang hilang tidak langsung menyebabkan penyimpangan akuntansi dalam laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang atau gimana-gimananya, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.